Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat alamiah penyakit TBC. Tahapan riwayat alamiah penyakit tuberkulosis. Tahap peka atau rentan. Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara pejamu dengan bibit penyakit, tetapi interaksi ini masih di luar tubuh manusia. Dalam arti, bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh pejamu. Pada keadaan ini belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan daya tahan tubuh pejamu masih kuat dan dapat menolak penyakit. Keadaan ini disebut sehat. Tahap pra-gejala atau masa inkubasi. Pada tahap ini telah terjadi infeksi, tapi belum menunjukkan gejala dan masih belum terjadi gangguan fungsi organ. Pada penyakit tuberkulosis paru, sumber infeksi adalah manusia yang mengeluarkan basil tuberkel dari saluran pernapasan kontak yang rapat, misalnya dalam keluarga. Pasien TB dapat mengeluarkan kuman TB dalam bentuk droplet yang infeksius ke udara pada waktu pasien TB tersebut batuk, sekitar 3.000 droplet, dan bersin sekitar 1 juta droplet. Droplet tersebut dengan cepat menjadi kering dan menjadi partikel yang sangat halus di udara. Tahap klinis atau stage of clinical disease. Tahap klinis merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala. Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gambaran secara klinis tidak terlalu khas, terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosa secara klinik. Lanjutan A. Gejala sistemik atau umum. Yang pertama, batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu atau dapat disertai dengan darah. Yang kedua, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam. Kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul. Yang ketiga, penurunan nafsu makan dan berat badan. Dan yang keempat, perasaan tidak enak, malaise, dan lemah. Kemudian, tahap penyakit lanjut atau ketidakmampuan. Tahap penyakit lanjut atau ketidakmampuan merupakan tahap saat akibat dari penyakit mulai terlihat. Pasien yang menderita penyakit tuberkulosis semakin bertambah parah, dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan sehingga memerlukan perawatan atau bed rest. Tahap terminal atau akhir penyakit. Perjalanan penyakit pada suatu saat akan berakhir. Berakhirnya perjalanan penyakit tersebut dapat berada dalam 5 keadaan, yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan cacat atau fisik, fungsional, dan sosial, karir, penyakit berlangsung kronik, dan berakhir dengan kematian. Menurut Depkes RI tahun 2008, riwayat alamiah penyakit tuberkulosis apabila tidak mendapatkan pengobatan sama sekali dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Pasien 50% meninggal. B. 25% akan sembuh dengan daya tubuh yang tinggi. C. 25% menjadi kasus kronik yang tetap menular. Upaya pencegahan TBC. 1. Primordial prevention atau pencegahan tingkat awal. Pada tahap awal, penderita mendapat obat setiap hari dan diawasi langsung untuk mencegah terjadinya kekebalan terhadap semua obat. Sedangkan di tahap selanjutnya, penderita mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan ini penting untuk membunuh kuman persisten sehingga mencegah terjadinya kekambuhan. Yang kedua, primary prevention atau pencegahan tingkat pertama. Yang pertama, imunisasi aktif melalui vaksinasi BCG. Yang kedua, chemoprophylaxis atau obat anti-TBC. Yang ketiga, pengontrolan faktor predisposisi mengacu pada pencegahan dan pengobatan diabetes, silikosis, malnutrisi, sakit kronis, dan mental. Ketiga, secondary prevention atau pencegahan tingkat kedua.
Dengan diagnosis dan pengobatan secara dini sebagai dasar pengobatan kasus TBC, ada 3 komponen utama, yaitu agen, host, dan lingkungan. Kontrol pasien dengan deteksi dini itu penting. Kontrol kejadian kontak untuk memutuskan rantai infeksi TBC. Kontrol lingkungan dengan membatasi penyebaran penyakit, desinfeksi, dan cermat. Yang keempat, tertiary prevention atau pencegahan tingkat ketiga. Rehabilitasi merupakan tingkatan terpenting pengontrolan TBC. Tindakan pencegahan sebaiknya juga dilakukan untuk mengurangi perbedaan pengetahuan tentang TBC, yaitu 1. Perkembangan media, kedua, perkembangan obat bakterisidal terbaru, dan yang ketiga, kesempurnaan perlindungan dan efektivitas vaksin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.